Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani, atau juga sering dikatakan Pesta Tiga Raja. Kita diajak melalui perayaan ini untuk pertama-tama menyadari bahwa Yesus hadir untuk semua bangsa, segala kalangan. Kita diundang untuk juga memiliki semangat yang sama, karena kita Katolik. Katolik berarti terbuka, Katolik berarti inklusif, Katolik berarti universal untuk semua. Dalam tradisi Epifani atau Pesta Tiga Raja, kita juga kebetulan juga pasti selalu mengawali tahun baru. Maka di dalam tradisi gereja juga ada pemberkatan kapur Epifani yang nanti bisa ditandakan di rumah umat masing-masing, dan biasanya akan ditulis di dalam palang pintu rumah masing-masing. Kita tahun 2022, maka di depan 20, di akhir 22, dan ada di situ CMB. Itu menggambarkan nama tiga raja, Kaspar, Melkiel, dan Baltasar. Tetapi juga doa kita bersama dalam bahasa Latin, Christus mansionem benedicat. Semoga Kristus memberkati rumah ini. Inilah ungkapan iman kita mengawali tahun baru dalam penyertaan mohon berkat Tuhan untuk rumah kediaman kita masing-masing dengan menandai itu. Moga-moga dengan cara itu, ini juga menjadi tanda dan undangan kita semua. Sebagaimana bintang menuntun tiga raja bertemu dengan Yesus, moga-moga dengan tanda sederhana itu, karena kebaikan hidup kita, karena kasih yang kita taburkan, karena keramahan keluarga-keluarga Kristiani, karena kepedulian keluarga-keluarga Kristiani, banyak orang juga boleh mengalami kasih Tuhan, syukur-syukur, bersujud, menyembah Yesus, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Yesus lahir untuk semua, untuk segala bangsa, untuk segala kalangan. Kalau malam Natal Ia lahir, wartanya diberitakan kepada para gembala, tandanya maka juga sederhana. Kamu akan menemukan seorang bayi terbaring di palungan dan terbungkus kain lampin. Tanda yang akrab dengan kehidupan keseharian mereka. Maka dengan mudah para gembala itu juga menemukan sang bayi, sang Immanuel itu. Dan pada pesta Epifani ini, Tuhan juga menampakkan kepada para sarjana dari timur, kaum cendekia, mereka juga kalangan yang berada, kalangan yang mapan, tetapi mereka pun juga diundang untuk datang dan menyembah Yesus yang sama. Maka tandanya juga berbeda, tandanya bintang. Tanda pada zaman dahulu orang itu memiliki ilmu tinggi kalau dia menguasai ilmu perbintangan. Zaman dulu belum ada GPS, belum ada berbagai macam teknologi yang lain. Tetapi dengan adanya bintang itu, mereka bisa menemukan. Ya, kalau mungkin zaman sekarang malaikat akan berikan Sherlock aja pada Anda semua supaya ketemu dengan mudah. Ya, maka persembahan dari tiga raja juga berbeda dengan persembahan para gembala. Mereka mempersembahkan emas, dupa, dan mur. Tetapi semua diundang, datang kepadanya menyembah dan mempersembahkan persembahan yang berkenan pada Tuhan sesuai dengan situasi, konteks hidup Anda masing-masing.
Kita semua diundang untuk menjadi bintang penerang. Jauh sebelum ada teknologi modern termasuk GPS dan berbagai macam teknologi astronomi yang modern. Bintang menjadi penuntun para nelayan, para pelaut, sehingga mereka dapat sampai tujuan dan kembali lagi dengan selamat. Justru karena dituntun oleh bintang itu. Kita semua harus sadar diri bahwa kita bukanlah maha bintang. Maha bintang kita adalah Yesus Kristus, sang bintang, sang maha bintang, sang superstar. Cukuplah kita sebagai murid-muridnya menjadi bintang-bintang kecil yang bernyala terang, menyejukkan, tidak menyilaukan, yang simpatik, yang ramah. Bintang itu menjadi penuntun dan pedoman karena tetap nyala terang, tapi konsisten, tekun, dan setia di situ. Maka karena konsisten, ia bisa menjadi acuan, bisa menjadi pedoman, bisa menjadi penuntun. Kita cukuplah menjadi bintang-bintang kecil yang menyala dengan konsisten, yang membuat kegelapan ini menemukan secercah terang, sehingga kita bisa menjadi pedoman arah, penuntun orang untuk juga akhirnya menemukan, mengalami Yesus dan sujud menyembah kepadanya. Setiap dari kita dengan pembaptisan diberikan lilin yang menyala. Nah, di tengah kegelapan yang dibutuhkan adalah lilin-lilin kecil yang menyala atau bintang-bintang kecil yang menyala. Seringkali kita belum konsisten, masih angot-angotan, dan karena itu kita diajak untuk belajar konsisten di tahun 2022 ini. Kita semua pada akhirnya diundang untuk datang menyembah Yesus. Kita dipanggil menuju kesempurnaan hidup, kesempurnaan kasih. Sebagaimana dikatakan oleh Paus Fransiskus, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menjalani hidup kita dengan cinta dan dengan memberikan kesaksian dalam segala hal yang kita lakukan dimanapun kita berada. Itulah panggilan kita. Bukan apanya, tapi bagaimananya. Seperti dikatakan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta, tidak dari semua kita mendapatkan kesempatan dan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler. Tapi satu hal bisa kita lakukan, yaitu melakukan hal-hal sederhana, hal-hal kecil dengan kasih yang luar biasa. Itulah yang memberikan bobot mutu kehidupan setiap murid Yesus. Kalau itu kita lakukan, maka kita sungguh-sungguh bisa menjadi terang, kita bisa menjadi acuan, kita bisa menjadi pedoman banyak orang. Itulah panggilan setiap dari murid-murid Yesus. Ibu Teresa Kalkuta mengatakan, yesterday is gone, tomorrow has not yet come. We have only today. Kemarin sudah lewat 2021, esok hari-hari ke depan di tahun 2022 ini belum datang. Yang kita miliki adalah hari ini. Let us begin. Mari kita mulai dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan. Maka kalau di dalam akhir tahun 31 Desember kita mengenal hitung mundur dari 10 sampai akhirnya 1 dan 0. Nah, kalau kita masuki tahun baru, kita hitung maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Nah, ini saya beri tipsnya berdasarkan Alkitab ya. 1, 2, 3 itu Matius 1 ayat 23. Itulah yang kita rayakan dalam Natal.
Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita. Itu keyakinan dasar orang Kristiani. Itu dasar pengharapan kita bahwa Allah selalu menyertai. Dan karena itu 4, 5, 6 Filipi bab 4 ayat 5 sampai 6. Apa yang dikatakan di situ? Jangan khawatir, nyatakanlah segala sesuatu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Itulah yang harus kita bangun. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, dalam doa yang mendalam, dalam permohonan, dan syukur kepada Tuhan. Itulah sikap dasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah Matius bab 7 ayat 8. Yaitu tidak cukup hanya doa, tapi kita juga perlu usaha, perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama, kolaborasi. Setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetok, pintu akan dibukakan. Butuh usaha, kerja keras, kerja cerdas, kerja sama, kolaborasi. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tinggal 9. 9 itu ya gaspol itu. G-nya dibalik, gaspol. Maju terus, dan mari kita bersama-sama mohon penyertaan Tuhan. Paus Fransiskus mengatakan, seringkali kita sudah tahu apa yang harus kita buat. Yang kurang dari kita adalah tidak ada nyali, keberanian untuk mengeksekusi. Maka kita mohon penyertaan Bunda Maria, Bunda kita, dan juga Santo Yusuf, agar kita mampu menanggapi undangan Tuhan, setiap tawaran rahmat Tuhan, dan bersegera mengeksekusi, melaksanakannya tanpa menunda. Semoga dengan cara itu kita juga boleh menjadi bintang-bintang kecil yang menerangi, yang menuntun banyak orang untuk datang berjumpa dengan Yesus, sujud menyembah kepadanya.